berarti pakai PDO1. Dimana ini PDO1, tak ingetin lagi, cara PDO1 itu ada 3, yaitu pemisahan variabel, yang kedua itu pakai homogen atau dimisalin Y sama dengan UX, yang ketiga pakai faktor integrasi atau Bernoulli. Terus kayak gitu. Terus yang kedua ini juga, kalau ini udah kelihatan, ini pakainya si Y sama dengan UX. Terus ya ini udah ya. Sebentar, ini baru masuk PDO1 dulu. Dari PDO1 1 sampai 2 ada yang ditanyain belum? Ada yang ditanyain dulu nggak? Langsung kerjain. Ya kerjain sendiri toh. Bentar, ini udah tak kerjain sih, tapi belum tak foto. Nah, boleh tuh. Ini foto foto kirim grup. Saya. Terima kasih. Ready kapan, Untuk yang nomor 1 itu nek kalian nggak paham itu mesti bingung. Tapi lebih mudah kalau PDO1 itu tadi 3 cara itu loh. Lah kalau 3 cara itu kita tuh nyoba ke pemisahan variabel dulu. Mereka bisa dipisah nggak X sama Y-nya gitu. Terus kalau misal nggak bisa dipisah, berarti masukin ke homogen. Homogen itu yang dimisalin Y sama dengan UX. Kalau misal nggak bisa, kalau misal dicoret-coret itu masih ada U sama X atau masih ada Y gitu, atau emang nggak bisa dihitung, nggak bisa dipisah, itu berarti pakai cara yang terakhir, faktor integrasi. Untuk yang nomor 1 mana ya? Aku nggak tak kerjain. Oh, ini. Halo. Kertasku hilang ya Allah. Kertasku hilang. Sumpah beneran. Yeay. Ini. Tak foto. Ini aku gak ngerjain full. Amat kerjain. Yang udah ngerjain coba diituin. Lah ini nomor 1 itu pakai pemisahan. Karena kalau dilihat itu nanti bisa dipisahin X sendiri, Y sendiri. Jadi itu tinggal nerusin ya, tinggal diintegralin we. Kalau susah ngintegralin pakai Photomat itu langsung ketemu. Ada yang ditanyain dulu nggak nomor 1? Enggak ada, gampang ya. Terus yang nomor 2 itu juga sama, tinggal dimasukin. Jadi kalau PDO1 aku yakin kalian udah bisa sih. Kalau nomor 2 ini tinggal dimasukin tok. Karena ini kan udah Y. Set ini kan misalkan Y per X sama dengan U. Jadi nanti Y-nya diganti UX. Y ini juga ini enggak. Ini pakai dy per dx, ini diganti UX. Terus habis itu tinggal dipindah-pindah ruas. Nanti hasilnya ketemu. Tak fotoin. Terus lanjut ke ini udah ya, sing PDO1 ku lewati we ya. Udah pada paham. Terus yang ketiga ini aku nggak ngerjain karena ini ada kos, terus ada kos-kosan. Soalnya kan kita nggak pakai trigonometri. Jadi ya udah lanjut ke soal nomor 4. Kalau nomor 4 ini pakai Bernoulli. Lah ini Bernoulli itu yang kemarin dimisalin Z sama dengan Y pangkat 1 min N. Jadi nanti ini tinggal diganti, ini yang Y diganti Z, terus yang dy per dx itu diganti
DZ per DX. Jadi nanti dibuka-buka lagi file-file tahun lalu matematika 2 itu. Bernoulli itu masih inget toh yang Y kali F1 sama dengan integral Q kali F1 dx. Untuk nomor 4 kulewati ya. Masih PDO 1. Apa deh? Enggak apa-apa. Aku belum paham, Ra. Aku ya belum. Ya belum paham nanti tak bukain file atau kayak mana gitu. Udah ya lanjut ya. Terus habis itu masuk ke 5. 5 ini pakai PDO 2. Ini udah lanjut ke PDO 2. PDO 2 ini kan pakai sin. Jadi di sini aku nggak ngerjain dia heterogen apa ya namanya? Nggak heterogen ya? Itu non homogen. Lah jadi karena ini sin berarti langsung otomatis ku isi 0. Jadi aku ngerjainnya itu homogen. Jadi ini tinggal di kuadrat Y, dimisalin itu kan di kuadrat Y, terus ditambah 4 DY, terus ditambah 5Y. Kan sama dengan 0. Ini kan homogen. Jadi bisa langsung dikerjain pakai homogen yaitu yang pemfaktoran. Atau kalian bisa pakai yang operator. Nanti kalau operator kan ini dikurungin itu kan Y sama dengan 0. Jadi itu bisa pakai operator yang 1/1 plus minus X itu bisa, atau pakai langsung difaktorin. Kalau aku lebih enak langsung difaktorin. Karena ini nggak bisa difaktorin, berarti kita pakainya rumus ABC. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Kalau ini masih teman-teman masih ingat sih. Terus yang susah itu di Laplace. Ini melewati deret proben sama proben, Bessel sama C1 simultan. Lah, untuk Laplace ini sebentar. Untuk Laplace ini nanti wae, soalnya Laplace itu bisa untuk PDO 1, PDO 2 sama simultan. Multi semuanya itu bisa pakai Laplace. Lah, ini kan PDO 1 sama PDO 2 aku yakin teman-teman udah bisa. Udah mahir lah. Soalnya kan udah kuis. Lah yang kutanyain di sini udah pada mudeng proben sama Bessel belum? Atau ada yang ditanyain simultan? Bessel gak paham, Ra. Bessel. Tapi proben udah paham, Ki. Paham sih. Aku yakin teman-teman kis pada paham. Alhamdulillah ada proben, tapi Bessel pas. Ya kalau mau dibedah nggak apa-apa, Ra. Untuk simultan, simultanku ada 2 ya. Substitusi eliminasi sama Cramer. Nah, aku masuk, Ra. Ya. Usul aja, Ra, mungkin dibukain lagi aja materinya gitu, siapa tahu lupa kan kita juga. Biar ada bayangannya gitu, Ra. Kalau misalnya kamu ada contoh materinya kayak gitu, Ra. Kalau simultan, kemarin nih kuis kemarin aku udah ngerjain belum ya? Belum tak ituin. Apa DAP? Bentar aku stop screen. Kita bahas kuis. Kuis 1 untuk kan udah dikasih tahu kan sebenar lah, ini tinggal kuis 2. Kuis 2 kan belum dikasih tahu. Tapi aku pakai referensiku, jawabanku sendiri nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Udah kelihatan kan? Kemarin kan kita bahasnya mengenai itu kan aktor, terus foreign, deret, sama simultan. Lah untuk yang PDO kemarin ada yang ditanyain dulu nggak? Jadi
Edit bisa nggak ya? Bisa. Jadi langsung di sini yang pakai operator kemarin itu kita langsung misalin aja pakai D. Udah kan di situ. Jadi pas udah dimisalin, kita buang tuh si Y-nya biar bisa dihitung menggunakan cara operator. Kalau aku pakainya ke homogen dulu, yaitu di FK di sebelah kiri itu kan. Itu tuh langsung difaktorin aja karena bisa difaktorin. Terus bisa dimasukin ke rumus 3, yaitu ini kan 2 akar, itu tuh beda-beda dan itu bilangan rasional. Kalau pakai bilangan irasional itu pakai yang akar kompleks, yaitu ada JJ-nya, itu ada sin cos-nya. Terus yang ketiga itu jika M1 sampai M2. Sudah, yang IK itu tinggal dimasukin aja sih, tinggal menggunakan rule 1 atau rule 2 atau rule 3. Karena ini ada E pangkat dan ada X-nya, berarti kita menggunakan rule 3. Terus ini tinggal dimasukin aja. Karena lah ini kadang kan ada yang bingung yang terakhir tuh. Burem ya. Itu kan 1/D² plus D. Dimana itu kita bingung, loh itu kan nggak ada konstantanya. Lah, itu caranya adalah diintegralin. Jadi sebelum itu kita kelompokin dulu, yaitu D kali 1 plus D gitu kan. Nah itu udah yang 1 plus D-nya udah dikerjain dan udah dapat itu loh, X min 1 itu. Terus habis itu yang D-nya, yang D kurang 1 itu caranya adalah diintegralin. Jadi kita mengintegralkan X min 1. Itu cara yang ku dapat dari kuliah kemarin, saya dijelasin sampai sore itu loh. Terus udah diintegralin dan hasilnya ini kayak gitu. Terus tinggal dimasukin, kalau Y kan FK plus YP, nah itu tinggal dimasukin yang FK dan YP. Kalau dari aku caranya kayak gitu. Kemarin dari ikut teman-teman semua ada yang beda nggak? Atau sama? Soalnya kan nggak mungkin sama kan. Dan ini aku juga nggak 100% benar. Sama. Konsepnya seperti itu. Dari sini udah paham apa ada yang ditanyain? Ada yang ditanyain nggak? Enggak ya? Berarti lanjut aja ke simultan. Lah, simultan ini aku pakai substitusi karena dia itu mau nanya apa juga. Oh. Kalau bingung ya ditanyain ini bagian mana yang bingung gitu loh, biar aku jelasin. Kalau bingung yang ditanyain apa nggak tahu. Terus di sini aku lanjutin aja ya, simultan. Kalau simultan ini bisa pakai si grammar, tapi karena dia homogen, karena dia nggak punya konstanta gitu kan, itu dia nggak bisa dipakein grammar, nanti bakal 0 kalau dikaliin sama matriks 2x2-nya. Jadi aku pakainya substitusi dan eliminasi. Kalau di sini substitusi dan eliminasi kan tuh pernah dibahas sama sekali kan. Nah, di sini aku cuma mau nekenin kalau substitusi dan eliminasi kita harus gunakan X atau Y. Atau gimana ya? Kayak kalau di persamaan biasa itu ya gimana caranya kita menghilangkan dx-nya atau dy-nya gitu loh. Jadi seumpama nih, kalau di sini kan ada nih dx aja, terus di sini kan 2x gitu kan. Nah itu gimana caranya itu tuh bisa hilang gitu loh yang ininya, dx-nya. Biar kita bisa menghitung dy-nya toh. Kalau di sini, ini dikali 2, terus yang bawahnya itu dikali D-2, biar X-nya bisa hilang. Jadi nanti tinggal dicoret-coret aja,
kayak gitu. Terus tinggal yang variabel Y dan DY itu. Kalau udah, nanti kan membentuk homogen kan. Lah, kalau homogen tinggal dimasukin ke operator. Jadi di sini tuh semuanya runtut ke bawah terus ke operator. Jadi semua rule itu masuk gitu loh. Lah habis itu udah tinggal dihitung dan ketemu. Kalau itu simultan substitusi. Kalau yang grammar tinggal dimasukin dijadiin matrik. Terus itu nanti dicari D-nya berapa, determinannya, terus dx-nya, dx bar, dan dy bar. Terus habis itu juga masuk ke homogen itu. Jadi nanti kita tetap pakai operator, cuma awalnya beda. Terus sudah aku lanjutin yang ketiga yaitu yang apa ya? Yang proben. Lah ini proben. Kalau aku ini pakainya proben, aku nggak tahu teman-teman yang ada sih pakai biasa atau pakai Laplace, aku juga nggak tahu, tapi aku lebih suka pakai proben. Nah kalau proben ini tinggal dimasuk-masukin tok sih. Kalau kalian suka pakai caranya Boolean, ya nggak apa-apa, itu lebih ringkas, tapi sama aja. Kalau aku lebih suka pakai sigma biar ini awalnya dari mana dan akhirnya kayak gimana, kayak gitu. Untuk proben ini kan ada yang bingung, caranya gimana sih? Pertama, kamu masukin dulu aja. Masukin ke fungsinya. Y aksen 2 dan Y aksen 1, terus sama Y itu dimasukin semua. Terus dikelompokin nih. Pangkat-pangkatnya yang sama itu mana aja, yang beda mana aja. Jadi nanti kalau udah kayak gitu, tinggal dimasukin. Kalau yang paling bawah ini kan dia pangkat R plus N. Yang satunya kan, ini pas banget dia pangkat R plus N semua. Jadi nanti tinggal dimasukin tok. Jadi habis dimasukin, terus difaktorin ketemu R. Nah, kalau udah ketemu R, kamu tinggal masukin di N terakhir, yaitu N sama dengan 1. Terus tinggal dimasukin runtut ke bawah, udah selesai. Udah. Terus ada yang ditanyain lagi sebelum masuk ke Laplace, soalnya Laplace panjang. Tinggal dimasukin, harus ada 2 jawaban. Jadi nanti ditambah gitu ya, ini yang paling bawah. Y sama dengan Y1X ditambah Y2X. Udah, nggak ada yang ditanyain. Ini tak scroll dari atas ya. Dari sini udah pada paham semua kan? Terus itu tinggal dimasukin tok ke bawah. Ini sebenarnya itu di sini ya yang beda. Sebenarnya ini loh yang paling terakhir itu dia itu pangkatnya nggak sama, yaitu R plus N plus 1. Jadi nanti ada N sama dengan 0 dan dimasukin N sama dengan 1. Udah paham di situ. Terus ke bawah.
Ra, Lah, Bima ini tanya tuh. tanya apa? Tidak lihat. Ini loh lah, ini aku buka di sini ya, biar gampang. Ini kan, kita kan udah masukin Y aksen 2, terus ini Y aksen 1, terus ini Y. Lah kenapa kok ada dimasukin 0 sama 1? Lah ini kalau ini dihitung, ini kan X kuadrat. Lah ini pangkatnya masuk ke X yang ini. Berarti R plus N min 2 plus 2. Ya kan? Lah min 2 plus 2 kan dia kan jadi 0. Berarti menghasilkan R plus N. Terus yang ini itu yaitu dari sini. Ini loh. X-nya ini. Itu kan Y aksen. Jadi dimasukin. Itu kan punya X. Lah karena dia pangkatnya R plus N min 1, jadi X-nya masuk jadi plus 1, min 1 plus 0. Jadi pangkatnya tinggal R plus N. Lah yang ini itu masuk ke ini. Y min XY. Berarti aku masukin Y dulu biasa. Terus ini XY. Lah karena ini X, karena ini kan pangkatnya R plus N. Lah ini pangkatnya maju nih. Dijadiin 1. Berarti kan plus 1. Lah ini plus 1 itu karena dia biar jadi R plus N, tak buat di sini. Jadi misal nih, ini kan ini A, X, R plus N plus 1. Ini sigma N. Ya Allah, jelek. Berarti ini sigma N sama dengan 0. Terus ini kan tak hingga. Lah ini biar jadi R plus N, dia kan N-nya ini loh, N-nya ini tuh N plus 1 itu harus sama dengan N. Jadi dimisalin S ya. Berarti N-nya sini itu sama dengan S min 1 gitu. Lah kalau dia udah S min 1 berarti ininya N, jadi ininya kan ini. Terus ini, si ini S min 1 masuk ke sini karena dia S min 1 itu sama dengan 0, berarti dimasukin S sama dengan 1. Jadi ininya N sama dengan 1, kalau di sini N min 1. Gitu. Maksudnya jelek. Ada yang belum paham? Lah terus udah ya. Terus aku lanjutin di sini. Karena udah kayak gitu, kan dia otomatis beda sendiri nih. Lah karena beda sendiri, ini yang pertama aku masukin jika N sama dengan 0. Berarti ini dimasukin semua, N-nya langsung kubah 0, aku masukin lah ini. Ada dia nilainya kurang dari yang seharusnya, kurang dari N, dia otomatis hasilnya 0. Kalau dia lebih dari seharusnya, itu dimasukin. Jadi karena 0, berarti aku masukin yang N sama dengan 0 dulu semua ini. Udah. Terus ini kan udah dihitung nih A0-nya dan R-nya ini. Terus diketahui bahwa R-nya itu setengah dan 1. Masuk, karena kan ini ada N sama dengan 1, jadi kita belum selesai gitu loh. Jadi nanti kalau misalnya ini N sama dengan 2, berarti kita ngitungnya 3 kali. N sama dengan 0, N sama dengan 1, dan N sama dengan 2. Karena ini cuma N sama dengan 1, berarti dimasukin N sama dengan 1. Kalau N sama dengan 1, karena udah semuanya, ini nggak usah dirubah. Langsung dimasukin semuanya. Ini kan tadi beda sendiri. Lah ini AN semua, terus ini A N min 1. Jadi di sini aku masukin, aku kelompokin, dikurangi A N min 1. Terus sudah seperti itu. Lah ini disederhanain tok. Ini disederhanain biar lebih mudah gitu. Terus ke bawah lagi. Lah udah kan, udah seperti ini. Terus kan tadi udah diketahui tuh, R-nya udah ketemu. R-nya 1 sama setengah. Kalau aku masukin 1 dulu.
Kalau aku masukin 1, tinggal dimasukin, tinggal disubstitusi. Nanti hasilnya kayak gini dan menghasilkan AN sama dengan AN-1 per 2N kuadrat plus N. Lah, ini kan udah. Terus tinggal dimasukin tuh. Kalau ini tinggal disubstitusi aja. Ini A0-nya ditulis tetap A0 ya. Enggak 1. Terus habis itu udah ketemu. Jadi gimana, ini sebenarnya ada polanya buat pola faktorial kayak gini, tapi aku belum tahu. Jadi aku tulis aja, ini kan berpola. Jadi ini 1 faktorial kali 3, 2 faktorial kali 3 kali 5, terus ke bawah 3 faktorial 3, 5, 7, ke bawah lagi nanti 4 faktorial 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Jadi tinggal ditulis aja, ini pakai A kecil 0. Udah, jadi ya 1X sama dengan A kecil 0, X dikali 1 plus sepertiga X plus 1 per 2 faktorial kali 3 kali 5 X kuadrat dan seterusnya. Terus yang kedua juga sama, tinggal dimasukin ke R sama dengan setengah. Kalau itu bedain aja. I 0 kecil, A kecil 0, kalau ini A besar 0. Atau kalian bisa bedain A sama B juga nggak apa-apa. Nanti di akhir itu hasilnya gini, berarti Y sama dengan A0X bla 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 ditambah A0X bla 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 bla. Nek Basel ini, tapi kalau nek Froben ini, kalau Basel itu tuh kan kemarin Bulia bilang kalau Basel tuh ada rumusnya, ada patennya. Nah, karena ada patennya, berarti ya kalau ada X kuadrat min P kuadrat baru pakai Basel. Atau soalnya disuruh kita coba kerjakan menggunakan Basel. Atau kita coba menggunakan Froben, kayak gitu. Jadi ya harus pakai sesuai soal. Kalau nggak sesuai soal, aku lebih rekomen ke Froben, atau kalau kalian paham ya mending langsung ke Laplace. Kalau Laplace itu nanti ada diketahui juga, jadi tinggal dimasuk-masukin. Kalau ini ada A0 dan A kecil 0 dan A besar 0, kalau Laplace nanti nggak ada. Jadi A sama B atau C itu udah diketahui semua. Jadi Y sama dengan ya seperberapa E pangkat berapa ditambah berapa E pangkat berapa gitu. Di sini udah paham untuk Froben. Yang belum paham bilang ya, soalnya kan aku nggak tahu kalian belajarnya kayak gimana, harus dijelasin, harus orat-orat atau gimana, aku nggak tahu. Jadi aku cuma bisa jelasin kayak gini. Kalau kalian nggak tanya ya aku anggap udah paham gitu loh. Atau menu step-stepnya, kenapa kok bisa gini, atau bingung yang mana. Kalau udah paham ya udah.
Ini untuk PDO1, PDO2, simultan, deret udah, tinggal Laplace. Nah, dari teman-teman mau gimana? Laplace, tapi pelan-pelan. Oke, pelan-pelan. Aku bukain ininya Laplace aja ya. Untuk Laplace itu ada 3 transform. Nah, di sini Laplace transform 1 dia itu bentuknya kayak gini. Gimana ya? Setelah itu transform 1 itu dari Laplace dijadiin FT atau dari FT dijadiin Laplace. Nah, di sini bingung kan Laplace-nya tuh yang mana, FT-nya yang mana. Kalau Laplace di sini ku terangin fungsinya dulu ya. Berarti Laplace itu cuma ininya aja. Laplace itu ini L. Lah kalau nanti FT itu ininya. Jadi kalau misal di soal, lah kalau FT itu ininya loh, kita harus mencari dalamnya L. Jadi kalau suatu soal disuruh ada sekian per S atau S kuadrat bla 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 bla, itu disuruh nyari FT. FT itu dalamnya fungsi awalnya gitu. Lah kalau S ini itu fungsi Laplace-nya. Itu sepahamanku. Jadi transform ini ada 2 sih. Kita gimana caranya dia dijadiin fungsi T. Ini ada itu. Lah rumusnya itu ini. Jadi Laplace FT itu soalnya lah Fs itu yang SS-nya yang udah ditambah-tambahin, yang udah dimisalin dan lain-lain. Jadi ada suatu ketika jika ada 1 per S min A, berarti jawabannya ya ini. Itu udah paten, ya emang kayak gitu. Jadi kalian besok itu buka ini. Jadi ini bisa di screenshot atau ditulis di buku biar enak. Kan kemarin kan ada A per S kuadrat plus sekian gitu. Lah nanti jawabannya ya langsung, nggak usah dijabar-jabarin lagi karena ini nggak bisa dijabarin. Kalau S kuadrat min A kuadrat kan masih bisa dijabarin. Kalau S kuadrat plus A kuadrat kan itu nggak bisa. Jadi langsung menggunakan sin AT. Itu juga sama. Kali ini ngelihat aja sih, nggak usah dihafalin. Itu transform satu lagi, itu ada, itu namanya tadi inverse transform lah. Ini yang maksud. Jadi inverse transform itu yang fungsi F besar S itu ininya. Lah kalau yang FT itu ininya. Gitu. Ini FT, terus ini F besar S-nya. Terus yang kemarin kan udah pada ngerjain kan, walaupun nggak ngerjain full, lihat-lihat gitu kan. Lah itu di transform 1 itu ada di mana pemalan kayak deret gitu, yaitu ini. Yaitu lah ini. Lah ini loh. Jadi kalau misal diketahui tadi yang nomor 1 itu bisa dipakein Laplace, tapi kan lebih gampang pakai PDO1 gitu. Lah, tapi kalau misal dimasukin ke Laplace itu juga bisa. Jadi nanti soalnya ya kayak biasa, dy per dx plus berapa y sama dengan q gitu kan. Nah, itu tinggal dimasukin ke sini. Ini hampir sama kayak si Froben tadi. Kalau Froben pakai sigma, kalau ini pakai Laplace yaitu S X bar min X0. Jadi tinggal dimasuk-masukin aja. Itu konsepnya tuh sama kayak Froben gitu loh. Kalau teman-teman paham Froben, awalnya dari sini pasti oh kayak gitu ya, kayak gitu. Terus ke bawah, ini kalau kita kan cuma sampai PDO2, jadi sampai sini tok. Jadi LX itu biasanya itu cuma Y tok atau X tok gitu. Itu bar. Lah ke bawah
ini titik 1 itu menandakan dia turunan ke berapa. Kalau titik 1 berarti turunan pertama, titik 2 turunan kedua, titik 3 turunan ketiga. Terus kalau di misal ini kita bahas suatu soal. Jadi dx per dt min 2x sama dengan 4. Lah, ini pasti ada suatu diketahui. Kalau ada suatu diketahui, maka nanti nggak ada tuh A kali sekian ditambah B kali sekian. Tapi langsung jawaban itu, fungsi aslinya itu kayak gimana. Jadi ini kan T0 dan X sama dengan 1. Jadi X di sini itu sama dengan X0 atau ini sama dengan X0 ini. Gitu. Atau F0. Lah, terus ini tinggal dimasukin aja sih. dx per dt itu dimasukin tadi ya. Yang atas ini Sx berarti Sx bar min X0, terus dimasukin min 2x, x-nya ini kan yang paling atas, Lx berarti dia langsung X bar, terus sama dengan 4, karena tadi kan ada X0 ya, sini nggak bisa rat-rat. Oh ini ada, nah ini Sx bar min X0 min 2x bar, ini 4 per S, loh kok 4 per S ya, kan ini 4, biar kita sama-sama pakai Laplace, kita maju ya, kita scroll ke atas yang tadi. Nah, rumusnya ini. Jadi tadi kan A per S. Jika Ft-nya itu A, berarti kalau dibuat versi Laplace gitu ya, F besar S-nya itu A per S. Jadi nanti tadi kan A-nya 4. Berarti kalau dibuat di sini berarti 4 per S. Jadi kalau kanan dimisalin versi Laplace, kiri ya juga dimisalin versi Laplace dan sebaliknya. Jadi tadi kan udah diketahui nih, T sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Lah X-nya di sini itu X0. Jadi 0-nya ini bukan X bar. Jadi bukan, kalau di sini kan tadi kan X. Jadi bukan dimasukin di sini, tapi dimasukin di pemisalan di Laplace-nya itu. Ini tinggal dimasukin, berarti X bar min 1. Karena X-nya kan 1. Lah, min 2X bar sama dengan 4 per S. Kalau udah kayak gini, lah ini tinggal yang X bar sama X bar, yang konstanta sama konstanta. Jadi di sini gimana caranya biar X bar tok dijadiin sama dengan. Nah, terus kayak gini. Jadi nanti X bar, karena di sini kan tadi dx per dt. Jadi ini carinya X bar. Kalau dy per dt berarti nyarinya y bar. Jadi udah seperti ini. Kalau seperti ini tinggal dipisah menjadi inverse transform atau inverse Laplace itu. Lah, jadi seperti ini. Ini tuh berawal dari ini nggak bisa. Oh. Jadi ini tuh dibuat A per S dikali B per S min 2. Jadi nanti bentukannya kayak gini. Kalau ini udah diketahui sih. Yang baru mana ya? Dan seperti ini loh. Ini ya, aku loncatin ya. Jadi itu sama aja. Jadi tadi kan seperti ini dan seperti ini. Kalau di sini tuh kalau Laplace kalau udah seperti itu dibuat A per sekian plus B per sekian, dan kalau ada ya C per sekian. Di sini tuh disesuaikan sama penyebutnya. Kalau di sini kan penyebutnya ada 3. Berarti ya A, B, C, D. Nah, ini kok ada CS plus D, ini karena ini penyebutnya. Kalau dia S kuadrat, dia ada CS-nya. Karena kalau dikaliin, dia harus ada S pangkat 4-nya. Ini versi susahnya. Nah, kalau yang tadi tuh gampang. Itu tuh tinggal sekian A per S. Nah, ini ya. A per S, terus ditambah B per S. Caranya itu ini. Ada. Di sini tuh ada. Berarti di situ tinggal dimasukin aja. Kalau aku dikali silang, terus disamain ini.
Jadi ini dikali ini A S min 2 ini terus ditambah S kali B. Udah. Terus dari teman-teman ada yang dimasukin, tapi kalau aku enaknya ini kan yang punya S kan AS sama BS, berarti aku jadiin satu. A plus B sama dengan kan satu sama dengan S, berarti N-nya dicoret-coret. A plus B sama dengan 1. Terus di sini kan ada min 2A, itu kan dia konstanta kan. Lah di sini konstantanya 4. Berarti ya min 2A sama dengan 4. Berarti min 2A sama dengan 4, A-nya sama dengan min 2, sama kan? Terus yang S tadi, kalau A plus B sama dengan 1, A-nya min 2, berarti B-nya 3. Ini harus dioret-oret. Tapi kalau kalian pahami seperti itu, ya monggo. Kalau aku lebih pahami digituin. Jadi S sama S, konstanta sama konstanta. Nanti tinggal dieliminasi atau tinggal cuma disubstitusi toh. Terus ini kan A sama B udah ketemu. Jadi ini tinggal dimasukin aja yang tadi A-nya 3, B-nya 2. Udah kayak gitu toh. Terus udah jadi berarti fungsi dari X itu 3 per S min 2 per S. Karena ini harus FT gitu kan ya, nggak ada S. Kalau S kan masih versi Laplace. Jadi kita harus mencari versi FT-nya, versi fungsinya. Menggunakan rumus tadi yang atas. Jadi dari gimana ya? Dari awal tuh tadi awal terus ke atas karena kita tuh selalu runtut gitu loh dari susah kayak transfer 2 jadi ke transfer 1. Transfer ini juga jadi nanti dari susah terus ke atas. Jadi proben tadi juga terus simultan juga. Jadi sama-sama digramerin atau disubstitusiin ya tetap pakai operator. Dari sini dulu dia ditanyain nggak? Atau udah? Gimana atau udah atau aku cukupin? Nanti kalau bingung bisa tanya di aku, tapi kayak aku slow respon. Jadi kalau tanya mending di sini. Ini Laplace sudah selesai, Ra? Belum. Oh. Lanjut, Ra. Sebenarnya sama aja sih, yang kedua tiga itu sama. Yang pokoknya itu awal, jadi kalau awal kalian udah paham, ya akhirnya nanti kalian bakal paham. Yang lanjutannya ini, transform kedua, itu dia pakai grafik. Jadi kalau pakai grafik ini harus lihat, harus baca, jadi aku nggak bisa nerangin. Untuk yang ketiga itu juga pakai grafik. Kalau yang ketiga itu pakai grafik lebih ke rumit. Kalau ini grafiknya cuma lurus, tok, gitu kan. Kalau yang ketiga itu dia ke naik turun. Nah, kayak gini. Jadi dia tetap konstan, tapi dia bakal naik, bakal turun. Untuk transform 2 sama 3 aku cuma bisa nerang gitu, karena kalau
kalian nggak lihat, nggak bakal paham. Mungkin aku sampai sini neranginnya. Kalau ada yang ditanyain bisa ditanyain. Oke. Aku mau tanya lain sih, Ra, nggak Laplace. Gimana yang awal tadi? Boleh, boleh. Ini aku, bentar, aku presentasi ya. Yang ini, Ra. Ini apa ya materinya, lupa aku. Yang bagian ini. Yang ini loh, kan ada D. Grammar, Ki. Ya, grammar. Ini kan 4D bisa jadi 0. Yang mana, Ki? Terus ini ya Ki putus-putus, Ki. Halo, cek. Ra, aku mau nanya, Ra. Mungkin pertanyaannya sama kayak Kiki. Iya. ya ayo Fab. Itu yang tadi, mungkin itu ya, Ki, yang apa namanya, perkalian yang D. Gimana ya jelasin? Yang tadi D dikali 4 kalau nggak salah. Nah, itu kenapa bisa 0? Sementara yang determinan yang atasnya itu loh, yang determinan A kayaknya. Nah, itu ketika dikali silang antara D dengan yang apa konstantanya itu nggak 0, Ra. Kenapa, Ra? Itu tugas keberapa ya? Tak bukain. Itu di grup Matakim ya ada Bu Lia. Ada kok ngirim di situ. Bener kan, Ki, pertanyaannya? Bener nggak? Sama Iya, nggak? betul. Iya itu. Maksudnya itu. Ini kalau itu kan, kalau yang D itu kan determinannya itu untuk dihitung pas akhir. Lah kalau yang DX atau DY, dia itu langsung diturunin. Jadi kalau DX sama DY, kalau dia ketemu konstanta kayak D kali 1, itu langsung diturunin D di apa ya? Turunan dari 1 itu kan 0. Jadi kalau misal itu ada D kali 2X, berarti dia langsung diturunin jadi 2 gitu. Lah kalau yang determinan tok, yang nggak ada embel-embel DX atau DY, dia ya masih utuh karena dia digunain untuk nanti akhirnya, yaitu pakai
operator. Paham nggak? Berarti D-nya tuh beda, D apa namanya? Yang D yang atas tuh determinan, yang bawah diferensial gitu. Iya, Yang diturunin yang determinan, Ra. yang sebenarnya itu sama-sama determinan sih, tapi determinan tuh gini ya, yang D itu determinan, yang kanannya, yang kiri itu determinan, yang kanan itu diferensial. Tapi kalau khusus determinan D tok, D-nya fungsi itu sendiri, itu dia nggak usah diturunin. Karena dia nanti untuk diterusin ke operator, penyelesaian operator. Lah kalau determinan dari X bar, itu dia langsung diturunin, atau determinan dari Y bar langsung diturunin. Jadi jangan bingung. Gimana Ki? Paham nggak atau bingung? Bingung aku. Ya mungkin nanti besok gitu aja kalau ada soalnya. Ada lagi? Ra, aku mau tanya Ra, yang kemarin, halo, suara aku masuk ya? Ya, masuk. Mau tanya yang kemarin itu nggak bisa pakai apa namanya Kramer karena nggak ada konstantanya, Ra? Atau Iya, sebenarnya bisa sih? itu kalau Atau itu nggak bisa. Soalnya kalau kamu masukin ya, gini, sebentar. Aku tak nyari fileku dulu. Kiki tadi bisa share screen nggak, Ki? Bisa sepertinya, semoga sinyal gak hilang. Yang mana? Yang mau kamu share screen tadi loh. Oh, yang Kramer, bentar. Itu yang kuis terakhir bukan Togi? Kuis iya sih. Duduk Bim. yang ditanyain itu Febri baru kuis terakhir. Iya, yang kuis terakhir yang aku. Oh tak kira. Oh ya ada. Udah belum? Udah. Lah, itu jadi itu kan pas itu kan A kan. Kalau A kan dia kayak perkalian biasa gitu, yaitu D kali D berarti D kuadrat terus plus 5D plus 4. Jadi itu ya dikaliin biasa. Tapi kalau A atau nanti kalian tulis DX gitu ya. Kalau ini aku tulis AX. Lah itu. Jadi perkaliannya kayak perkalian Kramer biasa, yaitu A kali D dikurangi B kali C. Kalau di situ kan langsung 4 kali D plus 3 min 2 kali 10 pangkat min T. Lah, di situ 4 kali D itu sama dengan turunan dari 4. Jadi kan 0. Terus di sampingnya itu 3 kali 4 biasa 12. Nah, terus di sampingnya lagi min 20 pangkat min T. Lah, terus yang Y juga nanti sama kayak gitu ya tadi pas penjelasan yang ditanyain Kiki sama Febri. Terus yang kedua, untuk kuis kemarin itu harusnya kalau Kramer, kalau S kan
sama dengan ini loh. Kalau sama dengan kan itu harus konstanta kan ya. Lah kalau kemarin kan nggak ada konstantanya. Lah kalau si 4 sama 10 pangkat min T diganti 00 dan 00 ini dimasukin ke sebelah kiri pol karena kita cari X. Kalau kita kalikan otomatis kan 0 min 0. Iya enggak? Hasilnya 0. Ya. Nah, jadi kenapa kok nggak bisa? Karena itu alasannya. Jadi pakainya substitusi sama eliminasi. Udah paham? Terus aku mau pesen kalau ini udah nggak ada pertanyaan, jadi besok kalau emang nggak bisa ngerjain, ya udah dikerjain seadanya. Siapa tahu ada nilainya gitu kan. Terus kalau emang nggak bisa laples, ya udah ditinggalin aja nggak apa-apa, tapi diperkuat di PDO 1 atau PDO 2. Pas PDO 1, PDO 2 kan ada yang dapat 100 itu toh. Lah, itu bisa dilihat, terus sama cara-caranya beliau bisa dilihat untuk yang kuis terakhir itu bisa dicocokin sama jawabanku atau jawabannya Kiki, kita, Bima, Febri, dan lain-lain disambung-sambungin. Kalau ada yang beda, baru ditanyain. Terus semangat untuk besok ya. Ini udah apa ada yang ditanya lagi? Belum ada lah, soalnya juga belum nyoba juga kan lah. Jadi mau ditanyain apa juga bingung Mas Yan. Mungkin nanti kalau udah ada yang dikerjain, udah nyoba juga paling baru ada pertanyaan lah. Berarti udah ya. Nanti kalau ngechat aku bales malam mungkin. Enggak nanti malam kalau mau buat forum lagi ya boleh. Jadi ini aku cukupin dulu ya. Makasih buat teman-teman. Maaf juga aku nggak expert di matematika. Kemarin juga nilainya jelek. Tapi mungkin konsepnya bisa diterapin. Dan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ra. Makasih. Makasih Semangat, Aura. semangat. Assalamualaikum.